Luar biasa saudara sekalian. Saya percaya Tuhan punya berkat yang baru setiap harinya bagi saya dan saudara. Amin saudara. Saudara percaya itu? Ada berkat yang baru bagi saya dan saudara setiap harinya. Amin. Wow. Ya saudara, hari ini kita ingin kembali mendeklarasikan tahun 2023 saudara. Ya. Saudara masih ingat apa tema tahun 2023 saudara? Bangkit dan jadi pemenang. Ya. Saudara, mari kita deklarasikan ya supaya tahun ini apapun masalah saudara, kita tetap harus bangkit dan jadi pemenang. Ya, ikuti kata-kata saya saudara, tahun 2023, tahun kebangkitan dan kemenangan. Sekali lagi saudara, tahun 2023, tahun kebangkitan dan kemenangan. Haleluya, saudara, imani ya, harus diimani saudara, ya. Bagi saudara tahun 2022 mungkin susah ya berjuang tapi belum kunjung ada hasil. Tahun ini saudara sekalian kau harus benar-benar berjuang untuk mendapatkan kebangkitan dan kemenangan. Haleluya. Saudara kita masih di dalam topik khotbah berfokus kepada Yesus ya. Hari ini kita akan bicara siap diproses seperti Yesus. Walaupun tahun ini hari ini adalah tahun baru Imlek saudara. Tapi kita akan bicara lebih mendalam mengenai bagaimana hidup kita akan diproses oleh Tuhan. Nah, judul khotbah saya adalah Dare to be different, saudara. Ya, berani berbeda. Mari saudara-saudara kita baca bersama-sama Lukas 12:49 sampai 53, saudara. Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Boleh ditandai di dalam Alkitab saudara, ya ini sesuatu yang mungkin akan menambah pengetahuan kita, ya. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Oke ya saudara, saya akan bacakan ayat ganjil, saudara semua baca ayat genap. Ya nanti ayat 53 kita baca bersama-sama. Ya, saya akan baca perikopnya saudara. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara? Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Mari bersama-sama saudara. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Haleluya saudara. Saudara, pernyataan ini sangat keras sekali saudara sekalian ya. Yesus membawa pemisahan. Mungkin saudara kita semua sadar bahwa Yesus itu seharusnya membawa damai. Tapi kok kenapa membawa pertentangan loh? Kenapa membawa pemisahan? Nah disatakan di sini saudara, ya di ayat terakhir ini bahwa aku datang untuk membawa damai. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu bukan damai melainkan pertentangan. Saudara sekalian, enak gak kalau hidup kita berbeda saudara? Jadi minoritas itu bukan sesuatu yang mengenakan saudara, betul ya? Kita ini semua orang Kristen kita menyadari lah bagaimana kita hidup di Indonesia. Ya, saudara kita menyadari bahwa kita ini salah satu golongan minoritas. Orang minoritas kebanyakan saudara tidak ada yang enak saudara. Dimanapun lah saudara, betul nggak? Ya saudara, saya pernah ada studi saudara sekalian, dilihat di YouTube ya. Ada satu orang saudara sedang naik lift. Dia masuk ke dalam lift. Ya, tiba-tiba ada 3 orang saudara yang tidak dia kenal, tapi ini saling bertemanan saudara ya. Karena ini sedang ada studi. Ya, studi atau dia lakukan survei atau lakukan selalu observasi. Ya, 3 orang ini berteman saudara, dia masuk berbarengan dan 1 orang ini bukan temannya dia saudara. Ya, tiba-tiba dia berdiri mungkin 2 di depan, 2 di belakang dan kebetulan orang yang sedang diobservasi ini berdirinya di belakang. Pas lagi naik ke atas saudara, tiba-tiba yang depan berkata begini, 1. Yang sebelahnya ngomong 2, yang sebelahnya lagi yang belakang ngomong 3 saudara. Yang keempat ini bingung, ini kenapa ini orang? Betul gak saudara? Dan saudara sebelum dia ngomong, semua orang mata berbalik ke arah dia. Menunggu dia berkata 4 saudara. Sambil ketakutan saudara dikatakan 4. Saudara,
Saudara bayangkan, ini simpel loh saudara. Betul nggak? Kebanyakan kita tidak mau berbeda. Kebanyakan kita mengikuti suara mayoritas. Saudara nggak usah heran. Oleh karena itu kenapa saat-saat menjelang pemilihan presiden, menjelang pemilihan kepala daerah, selalu timbul hoaks. Dan hoaks itu disebar besar-besaran saudara. Supaya apa? Supaya orang-orang minoritas yang belum memutuskan bisa mengikuti suara mayoritas. Walaupun suara itu mungkin belum tentu mayoritas. Tapi karena hoax saudara, itu menyebar dengan luar biasa. Wow saudara sekalian. Oleh karena itu saudara, banyak orang sulit untuk berbeda. Saudara contohnya nggak usah jauh-jauh saudara. Saudara kalau kita ke gereja kita punya etika betul, bajunya harus bagaimana, harus rapi. Ya minimal nggak usah baru ya saudara, tapi harus tertutup rapi. Tiba-tiba kalau saudara datang ke gereja, ini yang perempuan saudara, tiba-tiba pakai tank top, ya semuanya serba kelihatan saudara sekalian. Memang kelihatannya seksi, tapi semua mata memandang saudara, betul nggak? Semua mata kan memandang saudara, wih nih cewek gile bener. Ya berani banget ya cowok-cowok mungkin semakin satu dengan yang lain mungkin saling ngomong, waduh luar biasa nih ya. Ada cuci mata nih pagi-pagi di gereja ya saudara ya. Yang istri-istri udah mulai kesel nih, ini apa-apaan sih begini ya. Bapak-bapaknya mulai dicubit-cubitin saudara, awas lu lihat lu ya, awas lu lihat lu ya. Langsung dipakein kamada saudara, kamada tahu saudara, kacamata kuda saudara. Biar fokusnya cuma lihat Tuhan ya. Saudara, orang yang seperti ini saudara, mereka memang mau tampil beda. Mereka sengaja untuk berbeda saudara sekalian. Tapi kadangkala saudara kalau kita berbeda kita merasa risih. Tapi orang ini enggak. Makanya saudara kadang-kadang kita merasa kita dihakimi oleh komunitas. Ini komunitas gereja BCP menghakimi saya pak. Ya saya merasa seperti dizolimi sebagai orang yang enggak benar. Ya kamu pakainya juga enggak benar. Ke gereja kok pakainya seperti itu. Enggak pantas, enggak selayaknya, enggak seetika apa yang Tuhan maksud. Oleh karena itu kadang-kadang saudara sekalian. Kitalah yang membuat diri kita itu dihakimi oleh orang lain. Nah saudara, berbeda itu sebenarnya paling gak enak, paling tidak menyenangkan. Tapi saudara, Yesus datang ke dunia ini dengan sikap yang berbeda. Yesus datang ke dunia ini berbeda saudara. Dia mengambil sikap itu walaupun dia tahu bakal dibenci, bakal difitnah, bakal dikucilkan. No problem. Karena saya harus berbeda dengan dunia. Kalau enggak, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita saudara sekalian. Nah saudara, maka dikatakan di sini ada pertentangan. Apa maksud daripada pertentangan? Yang pertama saudara, Yesus membawa pemisahan di antara mereka yang takut Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Harus saudara, harus ada pemisahan. Kalau tidak ada pemisahan, buat apa Yesus capek-capek datang ke dunia? Harus ada pemisahan. Yang kedua saudara sekalian, apa itu? Ajaran Yesus tentunya berbeda dengan ajaran dunia. Kalau enggak dia enggak perlu datang ke dunia saudara. Nggak perlu capek-capek dia tinggalkan sorga, dia tinggalkan semua fasilitas di sorga untuk datang ke dunia saudara. Ajaran yang ingin dibawa adalah ajaran yang berbeda dengan ajaran dunia. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kita saudara ditampar pipi kiri, gua gampar dengan balok saudara, betul nggak? Kalau you jahat sama saya lebih jahat dari you. Kalau you baik sama saya juga bisa lebih baik dari you. Kan itu jalannya dunia saudara, betul ya? Itulah kadang-kadang kita berpikirnya itu seperti itu. Tapi Yesus ajaran gak begitu, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau saudara ada meminta baju saudara, berikan jubahmu. Jangan tanggung-tanggung kalau mau memberi. Itulah yang Tuhan katakan. Kalau seseorang memintamu berjalan 1 mil, jalanlah dengan dia 2 mil. Ajarannya saudara gak masuk akal. Betul gak saudara? Ajaran Yesus tuh gak masuk akal saudara sekalian. Sesuatu yang mungkin berbeda, sangat berbeda dengan dunia. Oleh karena itu gak heran saudara kalau Yesus itu dibenci, karena dia berbeda. Pengajaranmu nggak sama dengan apa yang dunia ajarkan. Dan pengajaranmu boleh dikatakan seperti minggu lalu saudara, tidak populer. Saudara, dunia ini mengikuti pengajaran yang populer. Gereja yang kalau setiap hari berkat Tuhan akan mengalir. Berkat Tuhan akan mengalir, saudara keluar dari sini besok dapat kerjaan. Naik pangkat, yang bisnis saudara akan berkembang. Investasi saudara juga akan berkembang berlimpah-limpah. Saudara kalau ada jemaat gereja yang nggak diberkati, dia merasa terzolimi, dia merasa terhakimi. Kok cuma gue di gereja ini yang gak diberkati? Semua orang gue lihat diberkati Tuhan loh. Nah saudara, itulah kadang-kadang saudara. Gereja kayak gitu penuh karena bicara berkat. Tapi kalau kita bicara mengenai penderitaan, kita bicara mengenai ketaatan, kita bicara mengenai hidup yang berbeda, itu susah. Nah saudara, ya hari ini kita mau belajar. Kita ini sudah ikut Tuhan mungkin sudah beberapa cukup lama. Ada beberapa yang baru gak ada masalah saudara. Supaya saudara juga bisa mengerti kekristenan itu bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, bukan kacangan.
Banyak orang udah ikut Kristen aja lah, ikut terima Yesus langsung masuk surga. Segampang itukah kita masuk surga, saudara? Pertanyaannya. Segampang itukah kita masuk surga? Serendah itukah harga darah Yesus di atas kayu salib? Kalau kita terima Yesus, kita langsung masuk surga. Dan walaupun kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita berbuat nggak benar, orang ngelihat kita nggak beda dengan orang dunia. Bahkan di sini diajarkan apa, saudara? Yesus membawa pemisahan antara yang takut Tuhan dengan tidak kenal Tuhan. Harusnya orang Kristen berbeda dengan orang dunia. Dari tampilannya, dari attitude-nya, perilakunya, sikapnya, behaviornya berbeda, saudara. Harus. Kalau sama, saudara, buat apa Yesus datang capek-capek, saudara? Orang yang ikut Kristen atau ikut Yesus harus, saudara, hidupnya berbeda. Oleh karena itu nggak heran terjadi pertentangan. Nah, saudara, yang ketiga, Yesus memberitakan kebenaran tetapi dunia mencintai kepalsuan. Betul nggak, saudara? Ini bukan merendahkan wanita, saudara, tetapi kadang-kadang istri ini suka dengan kepalsuan, saudara. Ya, kalau kita bilang kebenaran dia malah marah-marah. Ya udah, benar sekarang gue bohong deh. Suami kadang-kadang begitu, saudara. Ya kan? Dibilang benar malah dia marah-marah. Kamu ngapain pulang malam? Kerja meeting. Meeting jam segini. Mungkin meeting itu midget yang penting-penting kamu. Katanya. Kita udah benar, kita masih dicurigai sama istri, saudara. Mendingan gue bohong sekalian, gue main cewek sekalian. Nah, saudara, ya bukan tambah ribut. Betul gak, saudara? Ya, kadang-kala tuh kita begitu. Saudara, saya ingatkan kepada istri-istri ya. Nanti juga kepada suami, ini pesan dulu kepada istri-istri, saudara. Jangan selalu curigaan sama suamimu, saudara. Ya. Dan suami-suami jangan membuat istrimu curigaan kepadamu. Kenapa, saudara, tahu nggak istri curigaan? Pertama, pasti suaminya pernah melakukan hal yang membuat istrinya curiga. Saya punya teman di kantor, saudara. Dia pernah selingkuh, saudara sekalian. Sampai hari ini istrinya nggak percaya. Saya kalau suruh dia keluar kota, aduh Pak, sorry Pak, istri saya curigaan. Ya, saya pasti diomelin kalau saya keluar kota. Saudara, kalau ada teman kantor wanita, saudara, membawa dokumen pulang ke rumah, dia ketemunya di ujung jalan, saudara. Karena kenapa? Dia nggak boleh lihat suaminya ini ke jalan sama wanita. Dia udah curigaan, wah lu selingkuh lagi nih. Awalnya memang bukan salah istrinya, tapi salah suaminya. Karena suaminya nggak bisa dipercaya, saudara sekalian. Nah, suami-suami di sini jangan pernah ya membreak trust daripada istrimu. Sekali kamu break, itu saudara 20 tahun lagi masih diingat lu, saudara. Masih diingat. Ya, itu memorinya lebih dari Pentium, saudara. Ya, bisa diingat dari 20 tahun yang lalu, saudara. Ya, itu benar, saudara. Itu melekat gitu loh, saudara. Nah, kalau cowok-cowok ini kan biasanya ignoran. Ya, hari ini berbuat dosa, besok karunya bisa dimaafin, saudara. Hari ini selingkuh, kami ampuni ya, besok nggak begitu. Mintanya langsung diampuni ya nggak bisa, saudara. Ya kan? Suami-suami juga maunya instan hasilnya gitu loh. Oleh karena itu jangan berbuat dosa, jangan berbuat salah. Kalau mau diampuninya instan, saudara. Nah, begitu pula istri-istri, jangan terlalu curigaan. Saya ingat sekali pesan daripada papa mertua saya, saudara. Kamu kalau suami kerja pulang malam, jangan selalu diomelin. Apalagi kamu telepon, kamu lagi di mana? Cepetan pulang gak lo? Kalau nggak pulang, gue kunciin rumah lo. Nah, saudara udah kayak begitu, dia udah gergetan, saudara. Udah deg-degan, saudara. Waduh, nanti ribut lagi. Sudah pulang capek, masih diomelin lagi. Saudara, akhirnya apa? Dia ngebut. Ngebut kalau nggak kenapa-napa, saudara. Kalau nabrak orang atau nabrak mobil orang atau kecelakaan, yang rugi siapa? Kamu juga yang rugi. Makanya kalau dia pulang malam nanti aja, saudara. Kalau you mau omelin di rumah deh. Kalau ngomongin, jangan pas lagi nyetir mobil lu telepon. Cepetan nggak lo pulang? Gue kunci nih. Waduh, saudara. Dia langsung, saudara, yang tadi cuma 60 jadi 120, saudara. Itu, saudara, benar. Hati-hati, saudara. Apa yang kita perbuat itu akan berdampak kepada istri, kepada suami, kepada anak-anakmu juga. Oleh karena itu hati-hati setiap apa yang kau lakukan, saudara sekalian. Nah, saudara, Yesus mengajar kebenaran. Tapi dunia itu sayangnya mencintai kepalsuan. Mencintai kemunafikan. Orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat mencintai kepalsuan. Apa yang diajarkan hukum Taurat nggak dilakukan, cuma sekedar kulitnya saja, saudara. Dia berdoa, di tengah jalan dia berdoa supaya orang memuji dia. Itulah yang Yesus benar-benar ingin tegur semua orang, saudara. Termasuk orang-orang yang mengenal hukum. Nah, yang terakhir, saudara. Yesus datang secara rendah hati tetapi diremehkan statusnya oleh dunia. Ini juga heran, saudara sekalian. Kenapa? Karena orang-orang di dunia, dia merasa kalau raja datang nih ya, kalau Mesias datang harusnya tuh mewah dong. Megah dong. Gak mungkin raja lahirnya cuma di kandang domba. Gak mungkin, saudara. Raja lahir di kandang domba. Raja Daud pasti dia punya singgasana.
pasti punya tempel, pasti punya apa? Pasti punya istana, saudara sekalian. Nggak mungkin. Ya raja itu nggak punya istana, bahkan untuk meletakkan kepalanya aja nggak ada. Kan Yesus berkata begitu. Anak domba tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena apa? Tidak ada satu tempat di dunia pun yang pas dengan Yesus. Nggak ada, saudara. Makanya Yesus tempatnya itu di sorga, bukan di dunia. Maka Yesus cuma 30 tahun, 33 tahun di dunia, setelah itu dia kembali ke surga. Karena apa? Dunia ini bukan tempatnya Yesus, kecuali nanti saudara ketika dia memerintah kedua kali. Memerintah, kedatangan dia kedua kali dan dia memerintah selama 1000 tahun. Itulah dunia akan dirubah total oleh dia. Tapi saat ini saudara, dunia itu bukan tempat Yesus. Maka dibilang tidak, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Oleh karena itu saudara sekalian, kita harus sadar sekali bahwa Yesus datang bukan untuk menyombongkan diri. Ini loh anak Allah. Punya kuasa untuk menyembuhkan. Bertata di sorga, you harus lihat. Kalau bertata di surga itu harus disembah semua orang. Naiknya itu juga gak boleh sembarangan. Harus naik onta, ontanya itu harus ada penjaga yang gak begitu saudara. Yesus itu lahir di kandang domba saudara. Dia kalau mau kemana-mana cuma naik keledai. Keledai itu menandakan kerendahan hati. Dia gak naik onta loh saudara. Dia naik keledai. Sebagian besar hidupnya itu jalan kaki saudara. Betul gak saudara? Anak-anak Tuhan hari-hari ini selalu mau ikut Yesus. Tapi bukan ikut benar-benar ajarannya. Tapi ikut fisiknya saudara. Rambutnya gondrong. Ya saudara, rambut gondrong Tuhan Yesus keren. Rambutnya gondrong. Ya enggak, berkumis, brewok, keren. Saudara, ya. Kita bilang kita mau ikut Yesus. Semuanya fisiknya kita ikutin Yesus. Bukan itu saudara, tapi Yesus mau kita ikutin ajarannya. Bukan ikutin dia fisik secara fisik saudara. Oleh karena itu saudara, dikatakan Yesus membawa pertentangan. Karena apa? Karena apa yang diajarkan dunia pasti berbeda. Apa yang diajarkan orang tuamu dulu dengan apa yang diajarkan Yesus pasti bertentangan. Maka dikatakan apa? Anak laki-laki akan melawan ayahnya, anak perempuan akan melawan ibunya, menantu melawan mertuanya. Kenapa? Orang yang sudah ikut Tuhan, ajaran daripada orang tuanya mungkin bertentangan dengan Yesus saudara. Bisa terjadi loh. Bisa terjadi saudara. Dan itu kita sebagai orang tua Kristen, kita harus benar-benar menyadari saudara sekalian. Kita tidak boleh malah bertentangan dan kita malah mengedepankan tradisi adat istiadat kita. Saya percaya orang Chinese banyak tradisi, orang Batak juga banyak tradisi. Orang-orang dari daerah lain pun juga banyak tradisi. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan tradisi dan adat istiadat daripada Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Kau lebih mengutamakan adat istiadatmu daripada ajaranku. Wow saudara. Itulah kadang-kadang kita kena tegurnya sama Tuhan. Orang Farisi, kau memang selalu menuruti adat istiadat daripada manusia, daripada keluargamu. Ya mencuci piring lah, terus kemudian berdoa lah, beginilah, begitulah. Membawa persepuluhan, membawa persembahan kepada sinagog lah. Ketika dia membawa persembahan, dia katakan kepada orang tuanya. Sorry ya Mi, uang untukmu, pemeliharaanmu sudah gak ada lagi. Semuanya aku persembahkan kepada Tuhan. Ditegur langsung sama Tuhan. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa menghormati orang tua itu bukan perintahku, malah kau mengakui perintah anak manusia. Membawa semua persembahanmu ke gereja. Membawa semua persembahanmu ke sinagog. Itu ditegur Tuhan. Saudara sekalian, menghormati orang tua itu adalah apa saudara? Perintah Tuhan yang keempat. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Jangan kau cuma mengikuti perintah gereja, tapi perintahku yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara, saya katakan banyak gereja yang ajaran akhir-akhir ini pun menyimpang. Saudara lihat apakah kita masih based on Bible enggak? Apa yang kita ajarkan ini sesuai dengan Alkitab atau enggak? Kalau enggak saudara mesti menimbang-nimbang. Jangan semua terima saudara. Wah saya harus begini nih, gereja saya bilang begini nih. Wah ada aturan baru loh di gereja, semua itu aturan manusia. Liturgi saudara, 3 lagu cepat, 2 lagu lambat, itu pun liturgi dari manusia. Apakah Yesus mengajarkan di Alkitab? Enggak saudara. Enggak ada. Jadi kalau misalnya, saya kalau ke gereja enggak 3 lagu cepat, 2 lagu lambat, saya enggak merasakan hadirat Tuhan, itu ngaco saudara. Ngaco, keliru. Masa enggak ada 3 lagu cepat, 2 lagu lambat, saya enggak merasakan hadirat Tuhan? Bukan begitu saudara. Mungkin lagunya kalau saudara mungkin dari Katolik, dia lagunya sudah ada di Madah Bakti atau Madah Pujian atau apapun ya saudara. Atau GKI pun juga begitu. Apakah hadirat Tuhan enggak datang? Enggak juga saudara. Karena perbedaan liturgi itu enggak ada masalah. Oleh karena itu Tuhan mau jangan kau terpaut sama liturgi. Kau boleh punya gereja dengan liturgimu, yes silakan. Tapi muji Tuhannya mesti sama. Yang menyembah Tuhannya harus melalui Alkitab. Enggak boleh berbeda saudara. Oleh karena itu saudara,
Hati-hati dengan pengajaran. Sekarang di YouTube itu banyak sekali saudara. Mengajar inilah, mengajar itu. Tiba-tiba ada yang apologetik loh saudara. Dia debat ini. Gereja saling mendebat di YouTube saudara. Kan itu bukan wadahnya gereja seharusnya. Kita berbeda sebagai anak Tuhan malah kita menyerang. Bukannya lagi kita menyadari, oh ternyata memang perbedaan itu indah. Malah kita semakin menyerang saudara. Yang maksudnya Tuhan berbeda itu berbeda dengan dunia. Bukan berbeda antara gereja, itu hal yang lumrah dengan liturgi. Tapi berbeda dengan dunia, hidupmu harus benar. Bukan palsu seperti yang Tuhan. Hidupmu harus rendah hati, bukan menyombongkan diri atau arogan. Itu yang Tuhan mau saudara. Tapi manusia ini malah arogan. Gerejanya merasa dia lebih pintar, lebih bagus, lebih mewah, lebih benar. Wah itu yang salah saudara. Yang Tuhan mau adalah mengalahkan dunia. Kebenaran Tuhan mengalahkan kepalsuannya dunia. Itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu saudara sekalian, kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa hidup berbeda. Hidup berbeda tentunya gak bakalan enak, pasti banyak pertentangan. Yang pertama saudara, Yesus rela dibenci dan ditinggalkan karena memberitakan kebenaran. Lukas 12 ayat 49 dikatakan demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Apa itu api saudara? Api itu kebenaran. Api itu melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus melambangkan kebenaran saudara sekalian. Kebenaran Tuhan berbeda dengan kepalsuan dunia. Apa yang diajarkan Yesus berbeda dengan apa yang diajarkan dunia. Saudara, banyak dari kita mengatakan, saya ini hidupnya sudah baik. Saya ini gak pernah berbuat jahat Pak. Apakah itu juga masih salah? Saudara, ingat baik-baik. Kebaikan, hal yang baik bukan belum tentu kebenaran. Ingat baik-baik saudara. Kebaikan, hal yang baik belum tentu kebenaran di mata Tuhan. Kebenaran itu pasti baik gak? Pasti baik. Kebaikan itu pasti benar? Belum tentu saudara. Belum tentu saudara sekalian. Bukan orang baik yang masuk surga, tapi orang benar yang masuk surga saudara. Ingat baik-baik saudara. Bukan orang baik yang masuk surga. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang nih. Kita berbuat dosa. Dosa kita sudah merah seperti darah. Merah seperti kain kesumba. Apa yang kita kerjakan? Gue sumbang orang dah. Berbuat baiklah. Kalau di orang Chinese itu ada kiasi ya. Jadi ada apa? Untuk dikias gitu loh saudara. Supaya dosa-dosanya itu dihapusin dengan perbuatan baik. No. Perbuatan dosamu tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Itu ingat baik-baik. Kalau kita ikut Yesus harus jelas satu hal. Perbuatan dosa kita tidak bisa dihapus oleh perbuatan baik. Banyak gak orang Kristen yang masih melakukan itu? Banyak sekali. Mereka gak sadar bahwa diri mereka sudah ditebus oleh Yesus. Tapi mereka berbuat baik karena apa? Karena mereka banyak berbuat dosa. Kita ini bukan zaman perjanjian lama saudara sekalian. Setiap kali kau berbuat dosa harus potong kambing, harus potong domba saudara, harus potong merpati supaya dosamu diampuni. Yesus cukup mati satu kali di atas kayu salib, dosa kita sudah diampuni. Tapi masalahnya sekarang orang-orang Kristen paradigmanya ketika dia salah dia berbuat baik. Ingat baik-baik saudara, perbuatan baikmu tidak mengurangi atau tidak menambahkan kasih Kristus di dalam hidupmu. Dan tidak bisa menghapus dosamu saudara. Yang bisa menghapus dosamu, kau minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Bukan dengan hanya berbuat baik. Banyak sekali saudara di dunia sekuler ini, saya kan di dunia sekuler kita bertemu dengan banyak partner saudara. Mereka melakukan itu. Mereka berbuat salah, berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Apa nih kalau, besoklah kita sumbanglah. Ya, kalau nyumbang itu paling cepat saudara. Karena kenapa? Karena dia merasa dirinya berdosa. Karena dengan menyumbang, minimal dosanya sudah dikit-dikit diampuni oleh Tuhan. Perbuatan baik itu bagus saudara. Tapi perbuatan baik itu belum tentu kebenaran di dalam Tuhan. Yang harus kau kerjakan adalah kebenaran. Apa yang Tuhan mau kau kerjakan dulu dan itu pasti baik. Saudara, orang benar perbuatannya baik. Saya yakin itu saudara. Seperti halnya Yesus. Dia hidup benar. Hidupnya kau lihat baik. Orang baik belum tentu hidupnya benar. Orang banyak nyumbang saudara, berbuat baik kepada orang lain, dia kasih makan, ya dikasih rumah, saudara. Belum tentu hidupnya benar, belum tentu bisnisnya benar. Belum tentu saudara. Tapi ketika kau benar, pasti kau baik. Itu yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidupmu. Nah saudara, ini penting sekali saudara. Saudara tahu ketika kita berbuat benar, apa yang terjadi? Kita diterima Tuhan. Banyak sekali saudara ketika kita berbuat benar, apa yang terjadi saudara? Kita dibenci orang. Saudara lihat aja di kantor. Kalau hari-hari ini saudara sering tidak mau ikut ke klub malam, saudara sudah mengurangi rokok, saudara sudah mengurangi narkoba, saudara sudah mengurangi alkohol, bahkan saudara meninggalkan lah, saya kira nggak kurangi lah, meninggalkan alkohol, meninggalkan narkoba, meninggalkan free sex,
Yang meninggalkan segala-galanya yang buruk saudara tinggalkan. Saudara lihat, teman-teman saudara bakal meninggalkan saudara kok. Yang biasanya saudara happy dengan dia, saudara pasti dia tinggalin saudara. Ini orang udah gak asik. Ini orang udah gak asik. Kalau gue sama dia, ibaratnya dia Yesus, guenya Yudas. Begitu saudara, betul gak? Gue merasa terintimidasi dong. Dia gak, dia suci, dia gak ngerokok, dia gak main perempuan. Dia gak narkoba, dia gak minum alkohol. Sedangkan gue melakukan semuanya. Kalau gue sama-sama dia, gue Yudas, dia Yesus gitu loh. Gak seru. Itu saudara, gak seru saudara. Tapi saudara, banyak orang Kristen, akhirnya apa? Akhirnya berbeda lagi. Akhirnya ikut dunia lagi. Kenapa? Gak tahan dikucilkan. Saudara ingat baik-baik, Yesus dibenci dan ditinggalkan. Dia gak peduli saudara. Orang mau meninggalkan Yesus tidak mengurangi kualitas keilahiannya Yesus. Yesus tidak berkurang kualitasnya saudara. Kalau banyak orang murid meninggalkan dia. Terbukti kok ketika dia bilang aku ini anak Allah. Kebenaran bukan? Yes, kebenaran. Karena Yesus itu benar-benar anak Allah. Yesus itu tidak membawa kepalsuan. Apa yang terjadi? Banyak murid yang meninggalkan dia. Karena gak siap terima seorang Mesias dari tukang kayu. Tidak terima seorang Mesias dari orang miskin. Gak terima saudara sekalian. Mesias itu gak sebegitu. Mesias itu harus beribawa. Harus ada jabatan. Dan harus dihormati oleh banyak orang. Lah ini berantem lulu sama orang Farisi. Berantem lulu sama orang ahli Taurat. Orang ngelihatnya berbeda saudara sekalian. Akhirnya apa? Yesus dibenci dan Yesus ditinggalkan. Saudara siap gak? Ketika saudara melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Saudara gak lagi korupsi. Saudara sekarang mulai hidup benar. Saudara gak bribery lagi. Saudara kemungkinan hari-hari ini udah meninggalkan semua hal-hal buruk yang saudara kerjakan. Tiba-tiba saudara ditinggalkan dengan teman-teman yang dulu seperjuangan di dalam dosa saudara. Seperjuangan di dalam dosa. Ditinggalin saudara. Saudara merasa kesepian. No saudara. Yesus gak pernah merasa kesepian karena dia berbeda. Karena saya sangat yakin dan percaya ada satu tim perkumpulan komunitas yang akan Tuhan bawa engkau masuk ke dalamnya. Kalau kita katakan saudara di dunia ini lebih banyak orang benar apa orang baik saudara? Atau orang jahat? Saudara boleh jawab dalam hati. Kira-kira di dalam hidup kita ini lebih banyak orang benar, orang jahat atau orang baik saudara? Saya sangat percaya saudara dunia ini lebih banyak orang baik. Betul ya saudara ya? Orang baik pasti banyak. Dibandingkan orang jahat. Makanya kita katakan kebaikan akan melawan kejahatan. Bagaimanapun orang jahat pasti akan lebih sedikit. Yes, karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Tapi kalau kita mau compare orang baik sama orang benar dikit saudara sekalian. Orang baik lebih banyak. Karena orang baik belum tentu benar hidupnya. Berbuat baik aja oke, saya gak membunuh, saya gak minum, saya menghormati orang tua saya. Tapi saya tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya masih jatuh bangun dalam dosa. Saya masih mengatakan bahwa Tuhan ini oke lah. Ya, gak melakukan ini gak masalah, saya mau melakukan ini saja gitu loh. Saudara, ini yang Tuhan mau katakan kepada kita semua. Saudara ingat baik-baik, ketika saudara melakukan kebenaran, Tuhan menerima saudara. Contohnya siapa saudara? Sakeus. Sakeus saudara sekalian, dia tidak hanya melakukan kebaikan, tapi dia melakukan kebenaran. Kenapa saudara harus melakukan kebenaran? Ketika saudara melakukan kebenaran, yes saudara, kau ditinggalkan oleh teman-temanmu yang lama. Kau ditinggalkan atau dikeluarkan dari komunitasmu yang hari-hari ini kau hidupi. Kau mungkin sendirian saudara, tetapi kau diterima Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kau diterima Yesus saudara sekalian. Kau mau diterima dunia apa mau diterima Yesus, itu pilihanmu. Kalau kau mau diterima dunia, kau ikut dengan dunia. Tapi kalau kau mau diterima Yesus, kau pilih Yesus, kau tinggalkan dunia saudara. You have two choice. Jesus or this world. Kamu tinggal pilih. Tuhan memberikan anugerah. Apa anugerah? Free will. Free will saudara tidak diciptakan sebagai robot. Tapi saudara boleh memilih. Pilihan saudara menentukan masa depan saudara. You want to be accepted by Christ or you want to be accepted by this world. It's your choice. Saudara tinggal pilih. Ketika saudara meninggalkan dunia, kau masuk ke dalam perkumpulannya Tuhan Yesus. Kau akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam komunitas yang cocok dengan engkau. Karena Nabi Elia saudara berkata, Tuhan aku mau dibunuh oleh Isabel. Gimana nih aku mau dibunuh? Gak usah takut. Masih banyak nabi-nabi lain bukan Nabi Baal. Yang sama sepertimu yang tidak pernah menyembah Baal. Yang sangat taat kepada aku. Kau bukan sendirian. Saudara, manusia itu paling takut apa? Paling takut sendirian. Betul gak saudara? You are afraid to be alone.
Biasanya saudara rame-rame, apalagi yang ekstrovert ya saudara. Kalau sendirian tuh kita bisa stres. Kalau gue gak ngopi nih hari ini, wah stres katanya. Ya kan? Gak ngopi aja bisa stres saudara. Ya, biasa gue ngumpul gak ngopi nih. Hari ini gak ngopi, kayak pusing kepala nih, gak bisa mikir. Kenapa? Karena perkumpulan kita sudah terbiasa, betul gak saudara? Begitu pula dengan seorang family man. Kalau dia gak pulang ke rumah, gak lihat istrinya, gak lihat anak-anaknya, dia stres saudara. Oleh karena itu saudara sekalian, saudara sekarang pilihan saudara. Apakah saudara mau terima Yesus atau saudara mau terima dunia? Ketika kau meninggalkan dunia, kau akan masuk ke dalam perkumpulannya Yesus. Jesus will accept you. Zakheus saudara, orang Samaria saudara, perempuan Samaria, dia melakukan hal itu. Semua saudara cerita-cerita di Alkitab, they leave the world, they accepted Jesus. Dia meninggalkan dunia, dia menerima Yesus. Wow saudara. Dia gak peduli dunia mau katakan apa, dunia mau kucilkan saya apa, saya mau sendirian di dalam dunia. It's okay as long as Jesus with me. Selama Tuhan ada bersama saya, it's okay, saya sendirian. Gak peduli karena saya tahu Tuhan selalu bersama dengan saya. Saudara, ketika kau terima Yesus, yang satu pasti apa saudara? Orang lain boleh meninggalkanmu, orang tuamu boleh mencacimu, mungkin suami istrimu boleh gak peduli sama, tapi Yesus tetap peduli atas dirimu. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau hadapi, Tuhan tetap peduli dalam hidupmu. This is the fact. Yang kedua saudara, bagaimana Yesus bisa bertahan di dalam perbedaan? Pertama, dia siap berkorban walaupun dia tidak salah. Lukas 12 ayat 50, aku harus menerima baptisan dan betapakah susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Apa maksud baptisan di sini? Baptisan itu adalah penderitaan yang harus dia alami saudara. Baptisan itu adalah penderitaan yang harus dia hadapi. Karena itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan banyak orang. Itulah jalan kenapa dia jauh-jauh dari sorga untuk harus turun ke dunia. Itulah jalannya saudara. You have to sacrifice. Kamu harus berkorban. Saudara, berkorban itu gak gampang. Betul gak saudara ya? Susah berkorban itu saudara. Berkorban itu artinya apa? Melepaskan apa yang kau inginkan. Apa yang kau miliki hari ini. Kau lepaskan. Gak gampang saudara. Saudara boleh jawab di dalam hatimu. Kalau kau hari ini bisa melepaskan dengan gampang. Ya, semua orang sudah kudus saudara. Semua orang sudah kudus. Semua orang hidupnya sudah ada di dalam Tuhan. Semua orang semua hidup benar saudara sekalian. Semua orang hidupnya nyaman, damai, sejahtera. Kenapa? Masing-masing rela berkorban. Suami istri aja kadang-kadang salah. Saudara kita masih suka lihat, masih suka ribut. Ributnya hal apa? Karena hal kecil. Gak bisa berkorban. Betul gak saudara? Yang istri masih egois, yang suami juga masih egois, masih suka mementingkan diri sendiri, yang istri juga begitu, maunya diperhatikan, suami juga maunya diperhatikan, semuanya sama saudara. Aku maunya dimengerti, suami bilang begitu, tapi istrinya bilang aku maunya diperhatikan. Kamu gak bisa perhatiin, kamu gak bisa ngertiin aku, gak pernah ketemu saudara. Itulah pernikahan. Selalu ada perbedaan, ingat baik-baik, jangan mencerai karena perbedaan. Ditempeleng sama Tuhan saudara, kenapa? Tuhan, aku mau ceraikan dia karena berbeda. Dari dulu juga berbeda, lu cewek yang satu lagi cowok. Ya kan? Itu juga udah berbeda. Sekarang lu masih komplain, lu cewek cowok berbeda. Ya masih suka berbeda, yang satu sukanya mungkin hobinya berbeda, yang ini hobinya berbeda, yang satu pakai perasaan, yang satu pakai logika. Itu aja udah berbeda saudara. Kalau you nggak tahan berbeda, jangan menikah. Makanya Paulus katakan apa? Ada orang yang menikah karena hal tertentu, karena dia nggak tahan berbeda. Ya udah jangan menikah. Betul nggak saudara? Kalau kau bersiap untuk menikah, kau harus siap dengan perbedaan. Makanya dare to be different saudara. Ya saudara sekalian, berkorban itu penting di dalam bidang apapun. Baik itu di pernikahan, di keluarga, di pelayanan, di kantor. You have to ready to sacrifice something. Saudara harus berani belajar untuk melepaskan sesuatu dan berkorban. Satu hari saudara, raja di Prusia saudara, Raja William, dia sedang mengalami kesulitan. Negaranya ini hampir bangkrut saudara. Kenapa? Karena dia berperang terus gak pernah ada dananya saudara. Negara kecil kalau berperang pasti hancur-hancuran saudara. Ekonominya, sumber dayanya semua pasti hancur-hancuran. Karena apa? Karena gak bisa dibangun ekonominya, namanya berperang saudara. Ukraina sama Rusia saudara bisa lihat. Yang seharusnya dia sedang membangun, sekarang dia stop membangun. Gimana mau membangun saudara? Orang perang terus. Gak ada damai, gimana mau damai saudara? Ya orang gak ada persetujuan. Pasti terjadi pertempuran terus-terusan. Bercuma untuk kita bangun, nanti pasti dirobohkan lagi. Oleh karena itu saudara, Raja William dia pusing. Gimana nih bisa bertahan? Kalau dia gak bertahan saudara, ini negara pasti habis dia bilang. Makanya sekarang kita gak dengar lagi Raja Prusia kan saudara, negara Prusia. Ya, saudara, ketika dia berkata begitu, dia melakukan pengumuman.
Kepada perempuan-perempuan, istri-istri, engkau yang memiliki perhiasan emas dan perak, tolong dikumpulkan. Kita mau lebur supaya menjadi dana bagi negara untuk berperang. Kita mau lebur, dibilang begitu saudara. Tapi sebagai gantinya, kau akan diberikan pelakat dari besi dan dari perunggu. Saudara, kira-kira banyak gak yang mau memberikan emas dan peraknya? Ternyata saudara, hampir setengah daripada negara itu memberikan emas dan peraknya. Mereka lebih penting penghargaan daripada raja. Karena emas dan perak itu bisa obsolet. Bisa jadi kuno saudara sekalian. Tapi kalau pelakat raja, kau telah bersumbangsi terhadap negaramu. Itu gak bisa dilupakan. Saudara, ketika kita terima Yesus, kau pun membarter sesuatu kepada Tuhan. Hidupmu yang lama kau tukar dengan salib. Kau pikul salib hari-hari ini saudara karena kau hamba. Karena kau pikul salib. Jangan kau merasa kesel ikut pikul salib. Karena kita ini hamba harus pikul sesuatu saudara. Maka ketika kau pikul salib itu bukan beban, itu bukan kewajiban. Tapi itu adalah hak privilege untuk ikut Yesus. Harus ingat baik-baik begitu. Maka hari-hari ini saudara saya sering challenge saudara. Gereja ini sedang butuh banyak pelayan Tuhan. Doakan saudara kita mau buka di Pasai satu gereja. Kita mau buka di Alabang satu gereja tahun ini. Doakan bersama-sama saudara sekalian. Karena apa? Banyak teman-teman saudara yang butuh Tuhan. Tapi gak bisa dijangkau oleh kita. Dia malas mungkin ke Makati, pulangnya pagi. Ya dia mau datang ke gereja juga malas. Maka kita ada di sana saudara. Di Pasai maupun juga di Alabang. Nah saudara, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus berkorban. Berkorban waktu, berkorban dana, berkorban tenaga saudara. Itu yang Tuhan mau kepada saudara. Sekarang pilihannya, saudara mau gak? Mengorbankan dan melepaskan harta yang paling berharga dalam hidup saudara. Apa itu? Waktumu. Saya percaya saudara, waktu itu paling berharga hari-hari ini. Betul gak saudara? Pak, saya kerja 12 jam pak. Masa tidur 8 jam aja gak boleh pak. Ya kan saudara? Pak, saya baru pulang pagi loh pak. Jam 6 pagi, jam 10 harus kebaktian. Oh, kadang-kadang saya meleset pak. Ya gila, gimana gak meleset lah. Jam 7 baru tidur. Saya gak mungkin bangun jam 10 pak. Capek. Tapi kalau saudara ada komitmen. Karena aku mau loh. Saya gak mau tidur. Kalau saya tidur, saya pasti kebablasan. Gak tidur saudara, dari jam 7 sampai jam 10 dia ikut ibadah dulu, baru siangnya dia tidur. Itu yang Tuhan mau saudara. You sacrifice something. Saudara mau berkat Tuhan kan, betul? Semua pasti kau tanya berkat, mau. Tapi kalau memberi, gak mau. Makanya saudara kalau kita bilang perpuluhan, wah ini gereja duit terus. Buah sulung ya, Pak Soniko ngomong buah sulung. Duit terus. Kenapa? Kalau memberi itu paling susah, menerima itu paling gampang, betul gak saudara? Kalau berkat gak ada yang komplain tuh. Terima-terima aja semua berkat Tuhan. Diberkatilah saudara, ya besok pasti saudara akan naik dan bukannya turun, akan menjadi kepala dan bukan ekor. Semua terima dengan sukacita. Tapi ketika, ayo marilah kita menabur. Pada mulai ini gereja duit melulu nih, persembahan melulu nih, ini persembahan itu persembahan. Kita mau menabur nih, kita ada medical mission, duit lagi. Nanti kita ada acara Natal, duit lagi. Nanti kita acara ulang tahun, duit lagi. Kita ada acara seminar, duit lagi. Wow saudara. Ketika kita memberi, kita merasa ada beban. Kenapa? Karena itu bukan nature kita saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, nature-nya itu cuma meminta dari Tuhan. Mengambil, menyerok semuanya dari Tuhan. Bukan memberi. Itulah nature dasar daripada manusia, keserakahan. Kenapa Hawa harus menjadi seperti Tuhan? Padahal dia hidupnya sudah enak. Dia gak kekurangan apa-apa. Dia mau jadi seperti Tuhan. Keserakahan, greediness di dalam hidup manusia. Dia makan itu buah, akhirnya jatuh dalam dosa. Begitu pula suaminya, Adam. Dia gak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dia ikut juga sama istrinya yang salah. Akhirnya apa? Dua-duanya masuk dalam dosa. Saudara ingat baik-baik. Kalau kita nggak bisa berkorban, kita belum bisa ikut Tuhan dengan sempurna, saudara. Mari kita berikan waktu kita yang terbaik, tenaga kita yang terbaik, bahkan uang kita yang terbaik. Saya katakan berkali-kali, yang paling gampang dalam hidup ini memberikan apa? Memberikan uang untuk Tuhan. Tuhan aku capek tapi aku kasih persembahan, supaya besok aku diberkati Tuhan. Saudara ingat baik-baik, uangmu bukan paling berharga, saya percaya. Tapi waktumu yang paling berharga, tenagamu paling berharga. Karena saudara paling gak bisa memberikan waktu dan tenaga untuk Tuhan. Paling berat itu yang harus saudara lepaskan. Itu namanya baru berkorban. Mother Teresa bilang, kalau saudara memberikan sesuatu yang tidak saudara perlukan, itu namanya membuang sampah. Tapi kalau saudara bisa memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup saudara, itu namanya memberi. Try to give the best from ourselves to God.
Yang terakhir saudara sekalian, menjadikan konflik dari bagian hidup. Lukas 12 ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu bukan damai melainkan pertentangan. Saudara, apa maksudnya ini? Membawa konflik. Saudara, banyak orang Kristen lari dari konflik. Ketika ada masalah keluarga, kabur ke rumah orang tua. Betul nggak kadang-kadang? Ya ini beberapa di sini yang orang tuanya nggak di sini nggak bisa kabur. Mau kabur kemana saudara ya? Kalau coba orang tuanya ada di Indonesia lagi ribut sama suaminya, kabur. Suaminya juga kabur ke rumah orang tuanya, istrinya kabur ke rumahnya masing-masing saudara. Rumahnya malah kosong. Rumahnya memang tinggali saudara. Masing-masing kabur, gue mau ke rumah orang tua, gue mau kemana. Balik lagi ke rumah orang tuanya saudara. Itulah saudara kadang-kadang kita belum dewasa rohani. Makanya orang yang dewasa rohani saudara nggak kabur-kaburan. Duduk sini kita selesaikan. Hari ini selesai sebelum matahari terbenam. Selesai dulu. Itu yang baru bagus. Saudara. Tapi kalau nggak, gue mau pulang ke rumah mama karena lagi mau menenangkan pikiran. Aku juga mau ke rumah papa mau menenangkan pikiran. Dah itu anak papa sama anak mama saudara. Berarti kita tidak dewasa secara spiritual, tidak dewasa secara emosional, dan juga tidak dewasa secara rohani saudara. Nah itulah saudara sekalian, kita harus masing-masing tambah dewasa. Jangan takut terhadap konflik dalam hidupmu. Saudara harus menghadapi konflik. Yesus hampir tiap hari menghadapi konflik. Dia gak takut. Mau orang marah kek, mau orang benci kek, mau orang fitnah dia gak takut saudara. Dia hadapi semua konflik yang ada di hadapannya. Jangan takut terhadap konflik, jangan lari terhadap konflik. Selesaikan saudara sekalian. Karena orang yang berbeda akan terus menghadapi konflik. Kenapa? Karena kau berbeda. Kalau kau sama dengan dunia, kau gak mungkin ada konflik. Akhirnya apa saudara? Banyak orang Kristen akhir-akhir ini kompromi sama dosa. Kenapa? Karena menghindari konflik di teman kantor contohnya saudara. Saudara berbeda pendapat sendiri, tapi saudara gak bisa menyuarakan. Karena takut nanti bos marah. Bos sama saya berbeda. Tapi saudara gak berani menyuarakan, nanti saya dipecat. Padahal saudara tahu itu yang terbaik. Akhirnya saudara ikutin bos. Akhirnya salah dan mengalami kerugian. Saudara juga yang diomelin. Kenapa lu udah tahu salah lu gak bilang gue? Kan bos gak pernah salah. Kalau bos salah lihat peraturan pertama, betul saudara? Gitu, bos gak pernah salah. Ya, sama seperti istri dan suami juga kadang-kadang gak merasa gak pernah salah. Kalau istri salah lihat peraturan nomor 1 tuh gak pernah salah istri. Betul gak saudara? Bos juga begitu. Kau minta bosmu mengertimu. Kalau kau mau tahu itu salah, lakukan. Tanya, bos ini salah bos. Walaupun resikonya kau dipecat gak ada masalah saudara. Yang penting kamu sudah menyuarakan apa isi hatimu. Bos yang benar ya saudara, pasti dia mendengarkan apa yang baik dari anak buahnya. Pasti. Karena kadang-kadang saudara kita gak cuma bisa mendengar dari Tuhan. Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Bisa pakai orang tua kita, bisa pakai anak buah kita, bisa pakai superior kita, bos kita. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menegur kita saudara. Untuk memberikan hikmat bagi kita. Oleh karena itu saudara jangan takut konflik ketika kau berbeda. Dengan istrimu, kalau mau istrimu salah jangan takut untuk ribut. Selesaikan saudara, jangan lari. Selesaikan saudara sekalian. Ketika saudara selesaikan, saya sangat yakin dan percaya rumah tanggamu akan lebih kuat. Kenapa? Karena kau bisa menghadapi badai konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Bukan kau lari. Tapi banyak anak Tuhan dia lari, akhirnya timbullah perceraian. Kenapa? Karena kau tidak pernah bisa menghadapi konflik, sedikit-sedikit lari, sedikit-sedikit gak mau ada masalah. Itulah hidup kita saudara. Kita maunya damai, kita maunya tentram. Ternyata saudara hidup di dunia ini gak bisa damai. Hidup di dunia ini gak bisa 100% tentram, gak bisa saudara. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan ketentraman, tapi di luar Tuhan itu tidak ada ketentraman. Duniamu tetap sama, dunia yang rusak saudara, dunia yang penuh dengan konflik. Cuma ketika kau di dalam Tuhan, seperti hanya kau dipayungi dengan ketentraman dan ketenangan. Kau melewati semua konflik-konflik itu dengan kuat dan gagah berani. Bukan berarti hujannya stop turun, enggak. Hujan tetap turun saudara. Ketika kau pakai payung, apakah hujan berhenti? Enggak kan? Hujan tetap ada. Tapi kau menggunakan payung, ibaratnya adalah Tuhan melindungimu. Kau melewati hujan itu walaupun ada badai, mungkin anginnya juga menerpamu, bajumu juga ikut basah walaupun kepalamu gak basah, tapi bajumu ikut basah. Karena apa? Hujan. Ikut Tuhan bukan berarti kau tidak akan kena konflik, tidak akan kena masalah, tidak akan kena pergumulan. Pasti saudara. Tapi masalahnya kau akan lebih kuat. Kau akan melaju dengan penuh semangat. Karena apa? Karena Tuhan membimbingmu. Haleluya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara, hari ini kita belajar sikap hidup yang berbeda. Dare to be different. Yang pertama saudara, kau harus rela dibenci dan ditinggalkan oleh teman-temanmu yang tidak seiman lagi denganmu.
yang tidak sefrekuensi lagi denganmu. Karena kau sudah berbeda. Karena kau sudah kenal kebenaran. Jangan lagi balik ke masa lalumu. Jangan balik lagi ke habitmu yang buruk. Cari teman-teman yang bisa mensupportmu lebih baik. Makanya pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tanamkan di dalam keluargamu segala sesuatu yang baik. Supaya anak-anakmu bisa melihat kau sebagai teladan. Karena keluarga menjadi tempaan pertama dari setiap anak-anak. Anak-anak bisa kuat dan ikut Tuhan dengan setia, takut Tuhan. Karena apa? Karena keluarganya takut Tuhan. Karena keluarganya setia sama Tuhan. Karena keluarganya harmonis. Karena keluarganya menjadi teladan, papa dan mamanya menjadi teladan. Anak-anaknya kuat di dalam rumah tangga mereka. Ketika dia membangun rumah tangga lagi, aku ingin seperti papa, aku ingin seperti mama. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara? Bukan aku ingin lihat papa sebelah, aku ingin seperti mama sebelah, kan gak begitu. Mama temanku lebih baik daripada mamaku. Papa temanku lebih oke daripada teman papaku sendiri. Kita gak mau seperti itu, saudara. Kita mau anak-anak kita menjadikan kita idola dalam hidup mereka. Karena apa? Karena kita takut Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan takut kau sendirian. Kalau memang itu harus kau tinggalkan teman-temanmu yang rusak, tinggalkan saudara. Kau tidak butuh mereka. Saya katakan kau tidak butuh mereka. Yang kau butuhkan cuma Tuhan. Kau tidak butuh teman-teman yang rusak, tinggalkan saudara. Kalau itu membuatmu rusak. Tapi ketika teman itu membuatmu lebih dekat lagi sama Tuhan, kau dekatkan dengan dia. Masuk ke dalam komunitasnya, belajar bersama-sama dengan dia. Saya yakin dan percaya saudara akan bertumbuh secara rohani, saudara akan jadi orang yang lebih baik. Dan hidup saudara memberkati orang banyak. Yang kedua saudara sekalian, siap berkorban walaupun tidak salah. Belajar untuk melepaskan sesuatu yang tidak mungkin saat ini saudara lepaskan. Saudara sangat terikat. Saudara mungkin saat ini mungkin berat untuk menjadi orang yang rela untuk berkorban. Saat ini saudara mungkin lebih banyak meminta daripada memberi. Hari ini belajar saudara. Seperti Yesus lebih banyak memberi daripada menerima. Apa yang Yesus terima? 33 tahun pertama gak ada yang terima oleh Yesus saudara. Iman 12 orang muridnya, bahkan ratusan murid, 150 orang murid yang ada di atas loteng. Itulah iman yang Yesus terima pada hari pertama. Kenapa? Bagaimana dengan orang-orang yang disembuhkan? Orang yang disembuhkan bilang apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan menjadi saksi dusta di depan banyak orang saudara. Wow. Saudara bisa lihat. Yesus banyak berkorban daripada menerima. Yesus jadi teladan kita. Kalau hari-hari ini saudara lebih banyak berkorban, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku lebih banyak berkorban. Berarti saudara sudah berada di track yang benar. Karena Yesus pun banyak berkorban. Murid-murid Yesus semuanya pada berkorban. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan keluarganya, dia mati martir. Dia hidup sendirian seperti Yohanes di Pulau Patmos. Wow saudara. Saya gak lihat orang sukses, orang yang ikut Tuhan, setia, hidupnya gak berkorban. Hidupnya semua penuh dengan pengorbanan. Yang ketiga saudara, jangan jadikan konflik di dalam hidupmu. Bukan berarti kita senang dengan perdebatan. Bukan berarti kita senang dengan keributan. Enggak saudara. Tapi jangan lari dari konflik. Karena ketika kau berbeda mau gak mau hidupmu pasti penuh dengan konflik. Bertahan. Pasti ada teman-teman yang menguatkanmu. Karena Tuhan akan mengirim banyak orang untuk dekat kepadamu. Haleluya.